Eh, saya Jeremaya, seorang terkena COVID-19 dari tahun lepas 2001 sehingga ke 2002 ya. Jadi pengalaman ini saya akan ceritakan. Yang pertama, sebelum saya terkena COVID, saya bermimpi yang mana kereta kami Kenari itu berubah menjadi kuburan, dan saya coba mencabut kuburan itu, namun tidak dapat, tetapi hanya batu nisannya saja yang saya tercabut. Dan batu nisan itu saya usaha untuk lempar baling supaya menjadi kereta kembali, tetapi tidak menjadi kereta, menjadi yang lain. Jadi saya bingung dengan mimpi itu. Tapi apa yang saya pikirkan dalam mimpi itu adalah sesuatu yang bergerak akan tidak bergerak lagi. Jadi walaupun diusaha untuk digerakkan, namun percuma, lain yang terjadi. Jadi saya bermimpi itu lebih kurang seminggu sebelum saya dijangkiti oleh COVID. Jadi setelah itu saya dijangkiti COVID, dan saya tidak tahu dari mana saya dapat jangkitan, tetapi jelasnya saya dijangkiti. Dan bermula daripada malam Kamis sebelum Christmas itu ya, Kamis 23 hari bulan, saya mulai merasa tidak sebegitu selesa. Jadi hari Jumat pun tidak begitu selesa sudah, dan hari 6 pun bertambah tidak begitu selesa, dan saat badan saya sakit dan susah mocio, lalu badan pun lemah, pening, kepala pening, susah untuk berjalan. Jadi ke hari Minggunya 26 hari bulan 12 2001 pun masalah bertambah seperti itu ya. Saya hanya mampu makan pisang, waktu saya saya makan. Lalu begitu ya keadaan badan, lemah, mau berdiri susah, mau berjalan macam sakit kepala, ada demam. Dan 27 hari Senin kondisi pun memang begitu saja, tidak berubah. Makan Panadol pun begitu juga, sakit kepala berarti sekejap dan gitu. Dan pada malam itu hari Senin 27 saya bermimpi. Nah, mimpi itu gini,
Saya meninggal dan saya melihat jasad saya yang ada keranda itu sedang dikebumikan oleh KKM dengan petugas-petugas dia, dan saya melihat itu dari atas dan saya melihat jasad saya sedang dikebumikan. Nah, setelah dikebumikan oleh KKM, maka saya pergi dan upacara ibadah di kuburan itu yang diacarakan oleh abang saya sendiri, Episius pendeta Episius Nurdin, abang saya sendiri mengendalikan ibadah itu di perkuburan Ulu Kokot. Dan setelah upacara ibadah di kuburan itu, maka berserailah perang, dan dari atas saya melihat anak-anak saya, Elon, Clarissa, Dion, memang tidak begitu tapi masih steady. Tapi yang paling tidak steady, kebingungan, tidak tentu arah, istri saya lihat tidak tahu kemana arahnya, kebingungan. Tambah lagi anak saya, Beatrice, Sharon, dia menangis-nangis mencari bapaknya. Bapak saya di mana, sudah bapak saya menangis-nangis. Dan saya melihat itu semua, saya merasa kasihan. Tapi ya, apa boleh buat, begitulah terjadinya. Nah, dan saya mau pergi untuk kembali, tapi begitulah ceritanya. Dan saya terbangun daripada mimpi. Mimpi itu memang saya rasakan saya kebingungan, tetapi apakah nyata atau tidak? Tapi mimpi. Saya masih berada di tempat tidur kami pada hari ke-20 hari 28 hari bulan 12 2001. Jadi saya penyakit saya masih sama begitu-gitu. Dan hari Rabu itu saya tidak tahan dan coba mau pergi hospital lah. Jadi tunggu istri saya dari Rabu itu 29. Jadi karena saya suka mau drive, mau turun pun susah. Jadi istri saya sampai di rumah, maka dia kemas-kemas dan kami turun dari tingkat 4 pergi kereta ke bawah untuk pergi ke emergency hospital Queen 2 pada 29 hari bulan, lebih kurang dalam jam 9 malam. Jadi turun ke bawah, asal sudah turun saya memang tidak dapat naik sudah. Tapi masalahnya istri saya ini tidak begitu dapat melihat. Jadi tiada jalan, walaupun dalam peningan begitu, saya usaha untuk drive itu kereta kami, dan saya drive dan sampailah ke kecamatan hospital Queen 2. Saya sampai juga sana driving, walaupun pening dan tidak begitu stabil, tapi sampai, puji Tuhan. Jadi sampai sana dipikirnya hospital itu istri saya yang sakit, bapaknya karena dia bukan driving, bapaknya
Saya keluar daripada sana kereta, dan mereka istri saya pindahkan kereta itu, dan saya dimasukkan di kecamatan. Dan mereka membuat pemeriksaan di kecamatan. Kemudian itu mereka mendapati saya dijangkiti oleh COVID-19. Jadi mereka terus usaha untuk apa-apa cara perawatan, dan akhirnya saya di kuarantin seorang dan dibawa ke hospital Queen 1 ya, Queen 1 di K7 pengasingan. Nah, saya disimpan di sana, dan istri saya, keluarga saya semua di kuarantin di rumah dulu, berkurung di rumah, kan. Jadi semasa saya di K7 Queen 1 pengasingan itu, di sana banyak pengalaman juga saya alami di sana. Memang sakit juga, susukan jarum yang mereka buat, mengambil darah sebagainya untuk memastikan sama ada saya ini positif COVID. Tidak, dicucuk hidung lah, biasalah itu, kiri kanan, dan memang darah diambil, dan pastilah mereka sahkan bahwa saya positif COVID-19 pada pagi 30 hari bulan ya, pagi 30 hari bulan sudah itu, 30 hari bulan 12 itu. Jadi di dalam pengasingan itu saya di waktu saya mengalami serangan-serangan daripada roh-roh jahat, yang mana mereka itu hadir dan hadir di ruangan saya dan mengatakan, di mana perlindungan Tuhan, di mana perlindungan Tuhan, kamu kena. Dia satu persatu ramai roh jahat itu hadir di ruangan itu untuk menghina saya. Kadang, nah kamu kena, di mana perlindungan Tuhan, di mana perlindungan, di mana? Inilah roh jahat hadir. Jadi waktu saya mengalami lawatan roh jahat ini, mereka berbagai rupa bentuk hadir. Ada macam ular bermuka manusia, macam-macam bermuka macam-macam yang hadir, macam-macam, dan berterbangan sini sana. Tetapi semua yang apa dia katakan itu tak masuk di pilihan, tak masuk di telinga saya. Mereka menyerang hanya dekat-dekat saja di persekitaran saya, tapi mereka tidak boleh merasuk saya. Dan di pikiran saya sudah katakan, hidup atau mati, aku tetap di dalam nama Yesus, aku tetap dalam Yesus, Tuhan Yesus. Dialah adalah juru selamat. Dan walau bagaimanapun, apapun roh jahat itu hadir, tidak mengusik iman saya kepada Tuhan, walaupun penghinaan mereka begitu ya.
Jadi saya terus kepada fokus memandang kepada Yesus pada waktu itu di Pangsing. Dan memang pengalaman itu di sana sangat banyak gangguan roh jahat, tapi saya tidak goyah pun iman saya kepada Tuhan, walaupun dia kata kamu ini selalu mengatakan pelindungan Tuhan. Sekarang di mana pelindungan Tuhan? Ini roh jahat. Nah, mereka begitu menghina hamba Tuhan yang kanan. Tapi saya tetap bersandar kepada Tuhan, saya tetap pegang. Ya, Tuhan tempat jaga saya. Kenapa? Walaupun kondisi saya ketika itu berjalan pun susah. Jadi, tetapi yang anehnya, sepanjang dari perjalanan itu, dari rumah sampai ke Kesemasan, dari Kesemasan sampai ke pengasingan itu, saya punya pernapasan enten. Itu saya heran. Tetapi itulah, saya boleh bernapas seperti biasa. Dan Tuhan, saya percaya ya Tuhan yang atur. Saya tidak merasa kesakitan pun. Jadi kondisi saya yang agak memang tak boleh jalan begitu, memang jatuh punya rebah. Tetapi kalau saya baring duduk, saya masih steady untuk bernapas tetap bernapas dengan baik. Jadi pada petangnya 30 itu saya dimasukkan ke ICU. Dan di ICU itu saya dirawat di sana, banyak pengalaman, sambung sini sambung sana. Kencing pun tidak boleh ke tandas itu, di sana saja doang sediakan. Makan di sana semua. Dan pengalaman di sana memang banyak, sangat pahit manis saya alami di sana, ya, di ICU itu. Tapi pernapasan saya maintain juga, dia merasa kesakitan dada saya, dan oksigen yang mereka bagi itu memang tinggi, tetapi itulah tinggi, saya masih oksigen saya di tahap di bawah 90 lah, 80 lebih gitulah, tak sampai 95. Oksigen yang ada pada diri saya dalam darah itu, jadi mereka simpan yang kuat pun belum mencapai lagi ketika itu. Tapi saya boleh bernafas dengan biasa, dan tidak merasa kesakitan pun di bagian dada saya sampai ke hari ini. Dari rumah sampai ke ICU sekarang tidak sakit sebenarnya bagian dada. Dan di ICU itu pengalaman saya di sana, apa yang terjadi adalah memang mereka coba menyusukan satu jarum, yang mana jarum itu seperti ini, dimasukkan ke orta yang ada oksigen seperti ini ya. Tetapi malangnya mereka mencoba memasukkan macam di tengah, macam ini, di kaki ya, di kaki macam ini ya, macam itu ya. Jadi mereka mencoba untuk menyimpan itu. Setiap percobaan dokter itu gagal. Ada yang mencoba sampai ada yang mencoba sampai percobaannya 4 kali, ada yang 5 kali,
yang 3 kali, tapi semuanya gagal memasang macam ini sekali pasang aja sudah pasang, tapi yang itu pemasangan di orta itu berbagai masalah, pendek lah, ada yang panjang lah, ada pendek, sehingga tidak boleh dipasang. Ada yang pasang mau pakai bius lebih sakit lagi, teruk. Tapi usaha mereka itu supaya tidak balik-balik jarum untuk mengambil darah. Usaha mereka memasang, itulah tujuannya. Tapi masalahnya tidak boleh pasang. Dan saya hitung-hitung ketika itu percobaan daripada lain dokter yang membuat dalam 17 kali percobaan semua gagal memasang macam ini. Dan akhirnya hanya saya diambil darah melalui cucuk jarum je lah. Mereka ambil darah pagi, petang, setiap hari 2 kali ambil. Lain lagi jarum untuk cek kencing manis, gula. Lain lagi jarum untuk itu pencair darah, peta beku, dan macam-macam lah obat-obatan. Jadi obat-obatan itu memang antibiotik yang simpan sebagainya, dan aku tidak mengerti apa yang lain lah. Tapi itulah perawatan itu memang sangat mereka bantu perawat pada dokter. Tapi itulah pahit yang saya rasakan 17 kali percobaan namun gagal. Dan ada yang mencoba lagi tapi saya tolak. Walaupun dia mau pasang bius begini, saya tolak sudah. Karena takkanlah sampai 17 kali berganti-ganti dokter tidak boleh pasang. Nah, sampai serendah. Ada yang lain dokter, saya tak pernah mengalami seperti ini. Ini kali sih serendah, tidak dapat pasang. Nah, sepanjang saya di sana diambil darah aja lah. Nah, kalau diambil darah sakit, tapi pelitahan juga. Tapi kalau dicucuk itu pakai ini di orta itu, sakitnya bukan lang. Nah, jadi itulah pengalaman di sana. Dan menurut keterangan mereka sana di ICU itu saya mengalami COVID stage 5 lah ya, di ICU. Tapi dokter itu bukan, saya katakan mereka jahat, tidak. Mereka ingin yang kita pun tidak merasa sakit. Tapi apa yang terjadi lain yang diinginkan, lain yang jadi. Nah, sehingga semua tangan saya, kaki sakit, tak mau disusuk sudah tuh ya. Jarum, udah paham paksa jarum saja lah ya. Dan itu pengalaman di sana, dan layanan mereka bagus juga. Saya hanya minum air panas. Saya minta air panas saja mereka, minum air kumur-kumur. Tak boleh berus gigi, tak boleh mandi, makan sana, minum sana. Nah, jadi air saya minta tolong sama itu nurse jaga sana. Jadi mereka membantu dengan bagus. Kencing pun bukan senang, dibantu juga, mereka bantu supaya kita boleh buang air kecil di tempat itu. Dan layanan mereka bagus ya. Jadi memang itulah pekerjaan dokter-dokter, meriksa. Saya bukan marah mereka, tidak, yang membuat percobaan. Memang niat mereka itu bagus supaya kita tidak balik-balik jarum. Tapi apa boleh buat, kalau sudah 17 kali pun gagal, saya pun heran.
ya. Jadi ya memang tidak boleh sudah pasang lah. Lalu bagaimanapun terima kasih kepada mereka yang merawat, dan di sana di X-ray mereka melihat bahwa saya mengalami kerusakan bagian paru-paru dan hati akibat COVID ini, virus COVID. Jadi ya merupakan pemulihan lah. Dan setelah saya dipulihkan di ICU, baru saya dipindahkan kembali ke tingkat 7 bilik 9. Di tempat inilah saya disimpan sebagai ward biasa lah, dan dikawal selepas daripada ICU. Nah, kalau saya tidak silap itu lama juga saya di ICU, kurang bermula 30 hari bulan 12 2001, sehingga kalau saya tidak silap ada 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari bulan baru saya dipindahkan pindah di ward biasa nih, di tingkat 7 bilik 9. Ini satu ini. Sekarang saya duduk. Jadi di sini pun diambil darah juga. Pagi, ada malam, dan tetap itu jarum-jarum, tetap itu mereka simpan itu antibiotik dan sebagainya lah buat-buatan. Dan memang ada pertambahan baik lah. Tapi baru saya sampai dari ICU sini tempat nih susah juga berjalan terus. Masih ada apa, tapi masih oke lah, steady lah, boleh. Dan dirawat di sini, antibiotik dan sebagainya. Dan sampai ke hari ini saya bertambah baik di sini, dirawat, dan saya juga di X-ray, dimasukkan dalam badan saya itu ada satu apa namanya itu cair yang hijau, orang bilang iodin kah, saya tidak kurang pasti, untuk memastikan bahwa sama ada paru-paru dan kepala sudah dapat pastikan ada pelan darah atau tidak lah, pembukaan darah atau tidak. Jadi itulah dimasukkan sana, pengalamannya pun pedas juga itu, panas. Jadi syukur juga lah saya boleh bertahan dalam X-ray itu. Bendalir itu memang panas. Jadi syukurlah boleh bertahan dan dapat selesaikan, dan saya berangsur pulih di sini sehingga hari ini hari 2 sudah hari ini, hari 2 9, 10, 11 hari bulan, ya kan, hari ini 11 hari bulan, 11 hari bulan 1 ya, 2002. Saya masih di sini yang sedang cakap sekarang buat kesaksian. Jadi saya belum tahu bila dikeluarkan dari sini. Jadi harap lah. Jadi pengalaman di sini memang bagus. Saya disimpankan di
proyek yang besar nih. Besar. Sebenarnya ini saya seorang saja yang ada. Jadi makan minum, puji Tuhan, terjaga di sini, melayani dengan bagus, mereka melayani dengan bagus di hospital, dan saya ucapkan terima kasih kepada mereka dan menolong dari segi membawa air dan sebagainya, membawa makanan. Dan ya, sehingga saya sekarang lancar bercakap, lancar berjalan, dan ya makin sehat lah. Tapi itulah walaupun mengalami kerusakan paru-paru, hati-hati virus itu, tapi saya tidak merasa pun ada sakit. Saya tetap boleh dapat bernapas dengan bagus, ya. Jadi puji Tuhan, pengalaman ini terkena dengan COVID, dan ditambah lagi saya memang ada asma juga dan ada tinggi darah, kolesterol tinggi lagi. Jadi memang risiko jangkitan sangat tinggi, ya. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan hidupkan saya semula. Saya pikir apa yang saya dimimpi itu akan pergi, tetapi puji Tuhan yang mengatur apa yang seharusnya perlu. Tapi itu saja, saya melihat mereka, istri saya kebingungan, dan anak saya menangis, dan saya kasihan, dan saya ingin kembali untuk menenangkan mereka. Dia tidak kebingungan, ya. Puji Tuhan saya masih hidup, dan terima kasih kepada semua doa-doa jemaat, doa-doa daripada pihak keluarga, teman-teman saya berdoa untuk saya supaya saya tambah baik. Saya terima kasih untuk kamu semua. Saya percaya Tuhan yang memberi kekuatan dan memberikan keajaiban, ya. Tuhan, mujizat Tuhan terjadi kepada saya, walaupun memang berhadapan dengan masalah ini. COVID ini bukan senang, tapi selamat daripada serangan COVID ini. Jadi terima kasih kepada dukungan doa, dan juga terima kasih kepada dukungan dari keuangan, sumbangan. Terima kasih kepada semua yang telah menyumbang, dan apapun bentuk, Tuhan Yesus serahkan kepada Tuhan untuk memberkati kamu semua, baik dalam kesehatan, baik dalam ekonomi, ya. Saya percaya Tuhan campur tangan kita semua. Dan yang heran, ya, kumis pun sangat tebal sudah. Dari sejak saya ditahan di sini, saya tidak ada cukur, jadi tidak dapat cukur. Dan saya pun kurang selesa punya kumis, karena saya selalu bercukur. Tapi apa boleh buat, hari ini, ya, 2 tahun menyambut tahun baru di hospital, ya. Jadi bertarung nyawa, hidup atau mati lah. Tapi saya percaya Tuhan ada rencana untuk saya nanti, dan yang telah berdoa, ya, di Tuhan, ini kesaksian saya yang mana saya mengidap terkena dengan COVID ini, jangkitan COVID-19, dan memang sangat berbahaya. Tapi jangan takut, ya. Satu saja apa yang Tuhan ilhamkan saya di sini adalah, ya, saya membaca firman Tuhan, yang mana kita tidak melawan darah dan daging, tapi kita melawan penguasa-penguasa dunia. Itulah firman Tuhan.
yang telah dipaparkan kepada saya, dan diingatkan juga bagi saya bahwa Yesus berjalan di atas air. Nah, yang mana Yesus berjalan di atas air itu kita paham. Air itu, bolehkah manusia berjalan di atas air? Tidak boleh kan? Tetapi Yesus boleh berjalan di atas air walaupun dasarnya lembut. Jadi walaupun kita mengalami masalah kesehatan, apakah kita tidak boleh berjalan seperti biasa? Kerusakan paru-paru, kerusakan itu, tetapi kita boleh bercakap dengan baiknya, ya. Jadi kita harus seperti itu, mencari fokus kepada Yesus itu saja. Karena kita harus fokus kepada Yesus. Dan di tempat ini saya boleh menyanyi sangat indah. Saya memuji Tuhan di sini lewat seorang diri, memasang lagu-lagu rohani, menenangkan kemurahan Tuhan, memuji kebesaran Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah, ya, tak tersembunyi kuasa Allah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Karena salibmu, dan yang terakhir, glory, kemenangan untuk diri sendiri. Saya percaya Tuhan menang, roh jahat dikalahkan. Dia tertawakan pada saya, pada mulanya kau kena, tetapi Tuhan menjaga. Dia menuduh bahwa tiada perlindungan Tuhan. Tetapi kenapa saya boleh bernapas dengan baik dan hidup pada saat ini? Firman Tuhan berkata, diwahyukan kepadaku, kita bukan melawan darah dan daging, melawan penguasa. Berarti roh jahat. Nah, cari ayat suci itu ada. Saya lupa ayat sucinya. Tapi demikian ada. Jadi kita melawan mereka, dia goda kita. Sekarang roh jahat itu tidak hadir. Sejak masuk di ICU, saya tetap di sana sejak di penantian dia ada. Tetapi sejak di ICU sudah dia datang. Nah, saya sudah fokus. Dari sana pun saya fokus bahwa Yesus lah Tuhan. Napas yang dia bagi. Sehingga sekarang Tuhan menjaga pernapasanku. Satu-satu berkata di sana, "Uncle, sakit? Uncle ada sesak napas?" Saya katakan tidak ada. Ada sakit dada? Tidak ada sakit. Dari ICU, dari kesamasan, pergi kepada pengasingan, pergi kepada ICU sampai sekarang. Ada yang sakit, Uncle, di bagian dada begini? Tidak ada. Pernapasan ada sesak? Tidak. Lancar saja. Saya heran. Kenapa? Penyakit apa itu? Siapa yang hal pernapasan? Saya teringat waktu 2003 saya mengalami sesak napas asma. Itu baru sakit semua. Di sanalah iblis, saya berdoa minta kesembuhan kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi 2003 itu? Saya tidak disembuhkan di rumah. Jadi iblis datang, bisik. Nah, tinggalkan Tuhanmu, dia sembuhkan kamu. Tapi bila bisikan itu saya dengar, saya lawan. Saya katakan, hidup mati aku tetap dalam Yesus. Sejenak saya berkata, apa yang terjadi? Napas kembali. Tidak tahu dari mana. Napas surgawi. Walaupun kondisi tubuh saya, oksigen sangat rendah, namun selamat. Dan sangat sakit. Pernapasannya bukan senang menapasi. Tapi saya selamat. Berbeda pada kali ini. Asma menyerang, COVID menyerang, tetapi kesakitan tidak ada. Lancar napasnya. Sama seperti yang kualami 2003 itu. Setelah. Nah, itulah mukjizat Tuhan. Saya tidak menderita dalam pernapasan sebelumnya. Napas itu saya heran. Setiap berkata ada sakit, Uncle, ada sakit gini. Tidak ada sakit apa-apa.
tidak merasa sakit. Sesak pun aku merasa. Paling begini aja, begini itu. Tetapi sukatan oksigen yang mereka buat itu tak kuat pun tak capai. Baru dibawa 90 biasa. Inilah hasil-hasil doa. Doa para jemaat. Doa para orang yang benar-benar berdoa. Nah, itu hasil-hasilnya. Mujizat terjadi. Dan saya mulai di sini sekarang ini saya menyembah kepada Tuhan, nyanyi-nyanyi. Saya doa. Tangan puji Tuhan. Haleluya. Dan ini saja perkongsian saya pada hari ini. Ya. Semoga Tuhan, semoga semua diberkati dengan kesaksian saya. Dan inilah glory kemenangan. Kemenangan mengalahkan roh jahat. Mandang Yesus tetap menang juga. Oke, sekarang saya akhiri kesaksian saya. Saya Jeremiah, ya, ucapkan terima kasih kepada semua dan puji nama Tuhan kita Yesus Kristus yang selamatkan saya. Dan ini doa saya kepada di sini agar ramai yang disembuhkan dan setiap yang merawat saya juga janganlah dijangkiti, lindungi juga. Dan apapun yang terjadi pahit manis itu saya sudah ampuni semua. Kita perlu mengampuni, ya, sakit atau tidak, ya ampuni. Kita mengampuni semua apa ya. Dan itulah siapa-siapa pun. Saya pun begitu mengampuni semua. Siapa yang menyakitkan dan siapa apa, ya kita ampuni. Mengampuni dosa mereka dan kita juga diampuni, ya. Ampunilah maka kamu akan mau diampuni. Jadi apa kesilapannya itu ampuni aja. Di akhir kata terima kasih, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada hospital yang mengendalikan dan mereka yang begitu bagus, dan ya diberkatilah mereka dan dijagalah, terjaga, ya. Terima kasih kepada hospital, dokter-dokter yang merawat, dan nurse dan sebagainya. Dan terima kasih kepada semua yang mendukung dalam doa, dalam keuangan juga, sahabat. Terima kasih, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya Jeremiah Rudin mengakhiri kesaksian saya pada malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Gambar original pasti. Tidak, seperti yang ada di sini. Oh.
Nah, cara mau keluar sudah di wardnya. Lain sudah. Sekitar jam 9 mau keluar ward isolasi COVID. Belum jadi buat, ada minta dibuat. Oke. Terus bawa nih kan? Oke, thank you ya. Oke, perjalanan balik nih, terus turun di bawah, ikut lift. Harus sorang-sorang. Oke. Ngambil itu. Oke, Mas ya. Oh, oke. Nanti kamu keluar, kamu cek di belakangnya. Ini nih. Iya. Oh. Oh, keluar terus beginilah. Iya, keluar di sana. Oke. Pada hari ini nanti kita gerak ya dulu.